Shalom, selamat sore. Terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miguel Kapnani dari kelompok 2. Ingin membahas sedikit materi tentang apa itu doktrin Allah. Nah, sebelum itu kita masuk dalam pengertian apa itu doktrin Allah. Allah juga disebut sebagai teologi proper untuk membedakan dengan teologi yang diartikan sebagai ilmu tentang Allah atau theos dan logos. Secara umum dan luas karena mencakup seluruh aspek kepercayaan Kristen. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari pribadi Allah secara khusus, kita memakai istilah teologi proper. Di dalamnya kita akan secara khusus mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pribadi Allah. Sebagaimana Alkitab menjelaskan kepada kita definisi doktrin Allah dimengerti sebagai usaha untuk mempelajari dan menyelidiki tentang Allah yang mencakup tentang keberadaan Allah dan pengalaman akan Allah, kepribadian Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, ketetapan Allah, dan karya-karya Allah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjutkan dengan materi yang berikut. Namun perkenalkan, nama saya Rinsa Apriyadama. Materi yang saya akan bahas itu sumber mempelajari Allah. Sumber utama yang tepat untuk kita mempelajari tentang Allah adalah Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang diinspirasikan oleh Allah, Roh Kudus kepada para penulis Alkitab. Karena itu Allah penulis Alkitab yang sesungguhnya di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, kita harus mempelajari pribadi Allah dari apa yang Allah nyatakan kepada kita melalui Alkitab, yaitu firman-Nya. Ada beberapa sumber yang dapat dipahami. Yang pertama itu Alkitab. Allah secara aktif telah menyatakan dirinya dengan memilih, memanggil dan memimpin para nabi dan para rasul penulis Alkitab untuk menuliskan firman-Nya agar dapat dibaca dan dimengerti manusia dari zaman ke zaman. Segala sesuatu yang Allah ingin manusia tahu tentang Allah telah disampaikannya kepada mereka dan dituliskan dalam Alkitab seperti yang telah kita terima hingga saat ini. Karena itu Alkitab adalah sumber utama untuk manusia mempelajari dan mengenal pribadi Allah serta hubungannya dengan manusia serta semua ciptaan Allah lainnya dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang gereja. Tapi sebelum perkenalkan, nama saya Nawati Nane. Sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu gereja. Gereja adalah institusi yang dibangun oleh Allah sendiri, sebab gereja adalah tubuh Kristus. Nah, kita bisa lihat dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-18 dan Efesus pasal 2 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-22. Melalui gereja inilah Allah menuntut umatnya sehingga terus bertumbuh dan semakin kaya dalam pengetahuan, ajaran, dan pengenalan akan Allah. Nah, itu kita bisa lihat dalam Efesus pasal 4 ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Melalui ujian dan cobaan, gereja juga mengalami permurnian, khususnya dalam pengajaran. Ajaran-ajaran sesat timbul tenggelam dalam gereja, termasuk pengajaran tentang Allah. Namun Allah dengan Roh Kudus-Nya terus bekerja dan menjaga sampai saat ini, sehingga ajaran gereja terus diberikan dan umat Allah dapat belajar dari ajaran-ajaran para pengikutnya. Nah, yang berikut adalah pentingnya mempelajari doktrin Allah. Yang pertama yaitu dasar untuk mengenal Allah pribadi
Baik, perkenalkan, nama saya Imelda Maloka. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pentingnya mempelajari doktrin Allah, yaitu dasar untuk mengerti tindakan-tindakan Allah. Dalam sejarah Allah terus bekerja sejak awal dunia hingga saat ini. Karyanya begitu nyata karena Allah ingin manusia dan semua ciptaannya mengalami hidup yang berkelimpahan, yaitu yang terdapat dalam Yohanes 10 ayat 10. Untuk menjamin bahwa semua ciptaannya mencapai tujuan hidup yang diinginkan Allah itu, maka Allah memiliki rencana. Dengan mempelajari siapakah Allah atau karakter dan sifat Allah, kita memiliki dasar untuk mengerti karya Allah, tindakan-tindakannya, dan pada akhirnya kita akan mengetahui kehendaknya. Dasar yang ketiga yaitu dasar untuk mengalami Allah secara pribadi. Seringkali kita mengenal Allah sebagai Allah yang jauh di sana, bahkan hanya sebatas konsep yang tidak ada hubungannya dengan hidup pribadi kita setiap hari. Sesungguhnya Allah adalah Allah yang rindu memiliki hubungan pribadi dengan umatnya, sehingga ia dapat berbicara secara akrab dengan anak-anaknya. Pengenalan Allah secara pribadi harus dimulai dari memiliki kerinduan untuk mempelajari dan memiliki pengenalan yang benar tentang Allah, sebagaimana yang Alkitab ajarkan dalam Mazmur 63 ayat 1-5, 2 Timotius 3 ayat 14-15. Pengenalan Allah secara konsep akan berubah menjadi pengenalan pribadi sejalan dengan bertumbuhnya kasih kita kepada Allah. Yaitu ketika kita menjalani hidup yang penuh ketaatan kepada perintah dan kehendaknya yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Fiksi Tiuk. Di sini saya akan menyimpulkan materi dari kelompok kami. Mempelajari doktrin Allah seharusnya menjadi bagian utama dalam kehidupan Kristen, karena Allah lah yang memulai segala sesuatu. Terdapat dalam Kolose 1 ayat 16. Segala sesuatu dimengerti benar-benar dalam arti yang sesungguhnya atau literal. Tanpa Allah, alam semesta tidak mungkin ada. Tanpa Allah, manusia tidak mungkin ada. Dan tanpa Allah tidak ada satupun yang bisa kita ketahui dan pahami, karena dialah sumber dari segala sesuatu yang dapat kita pikirkan. Oleh karena itu, mempelajari doktrin Allah akan menjadi pijakan utama atau fondasi yang kuat untuk kita bisa melihat pertumbuhan iman Kristen dalam perspektif yang benar, yaitu melihat segala sesuatu dengan Allah sebagai pusatnya. Terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 14, Yohanes 16 ayat 13, 2 Petrus pasal 1 ayat 20 hingga ayat yang ke-21. Demikian presentasi kami hari ini. Namun sebelum kami mengundurkan diri dari tempat ini, jika ada teman-teman yang ingin mau memberikan saran, kritik maupun pertanyaan, kami di sini siap menjawab. Yang pasti bukan sekedar harapan palsu lalu pergi tanpa kepastian. Sekian dari kami, terima kasih.